Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema kita kali ini adalah jauhi orang ini sebelum terlambat. Kira-kira karakter atau siapa nanti kita lihat ya, sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Ataupun ke WA ini juga ya, bisa kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Oke Gemini, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini. 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 Kita lihat apa yang terjadi Gemini, ataupun apa yang ingin semesta sampaikan. Ini readingan ini kemarin mungkin judulnya saya sudah hampir mirip ya judulnya, tapi ada panggilan atau intuisi saya yang mau mereadingkan lagi, berarti energinya mungkin ada yang ingin semesta sampaikan kepadamu lagi untuk bisa lebih berhati-hati, ataupun mungkin kondisinya ya kamu hanya mendengar doang. Jadi semesta ulang dan ulang menyuruhku gitu ya. Walaupun judulnya sama ya, karena saya lihat di sini kayaknya kalau nggak salah ya 2 minggu lalu ya hampir judulnya mirip ya, tetapi energinya kan berbeda. Kita lihat apakah tetap yang ingin semesta sampaikan kepadamu, apakah ada yang sama seperti yang kemarin, berarti kamu belum melakukannya, ataukah ada yang baru, wejangan baru yang ingin semesta sampaikan untuk dirimu, dimana untuk kesehatan mental dan fisik kamu ya Gemini. Kita lihat di sini di pile pertama, kok di pile sih, kartu pertama tuh Two of Cups, orang-orang yang hanya mempermainkan perasaanmu. Semesta mau sampaikan kepada kamu ya, orang-orang yang tidak tulus padamu, hanya mau memanfaatkan kamu dari segi cinta, hanya mau senang-senang doang ya. Ngapain? Kalau tidak ada kepastian, ini bicara cinta ya, hubungan. Kalau dia cuman pacar-pacar tanpa ada komitmen, ngapain? Itu sama saja sama saja kamu membuang-buang waktu, tenaga, pikiran, energi, bahkan duit. Ya, kemarin ini belum ada kan yang untuk bicara ini, apalagi kalau dibilang triparty. Kamu menjadi kedua, nggak akan bakal, dia cuma mau happy sama kamu. Ya, dia tuh cuma bosan sama pasangannya, tapi nanti dia kembali ke pasangannya. Kamu tuh cuman hanya sebatas happy-happy aja. Ya kan? Macam contohnya kalau ibaratkan rumah, dia bosan di rumah, jadi keluar, tapi nanti ujung-ujungnya dia kembali ke rumah. Dia bersamamu, tapi nanti ujung-ujungnya dia kembali ke istrinya gitu. Ini kalau contoh kalau laki-laki, kalau dianya laki-laki, kamu bisa menyesuaikan ya. Jadi kalau orang tidak setia, orang yang tidak mempunyai planning masa depan, nggak usah. Artinya gini, kamu mau pacaran dengan saya tuh apa? Mau kamu apa? Cuman kenal-kenal doang, ataukah memang mau ada ke tahap berikutnya kalau memang kita cocok? Ya. Bukan hanya pacar-pacar habis itu 2-3 bulan putus. Ya. Ya kalau nggak cocok ya nggak jadi masalah. Tapi kalau memang contohnya belum apa-apa sudah minta seks bebas, itu kan berarti kan dia hanya mau yang negatif. Ini kenyataan. Ujung-ujungnya 2 bulan 3 bulan putus ya sudah, karena dia sudah merasakan kamu sudah memberikan semuanya, dia sudah bosan itu. Dia mau cari yang lain, sensasi lain. Ataupun mungkin kamu punya duit. Ya pada saat masih punya duit, diambil lah bersama, menikmati lah bersamamu. Tapi kalau nggak punya ya dia pergi dengan yang lain.
Karena dia mau kemapanan, dia mau hanya mendapatkan fasilitas. Nah, ini orang-orang yang begini harus dijauhi. Kamu harus bisa lihat, jangan cuman karena mulut manis, rayuan gombal, tiba-tiba langsung kamu jatuh hati. Ini entah cewek entah cowok ya, kamu bisa menyesuaikan. Ada yang tanya, Kak Isha ini cewek atau cowok? Ini umum. Kalau ini terjadi pada dirimu, energimu, kalau tidak berarti ya sudah. Tetapi ini yang terjadi untuk masa depanmu. Kalau seandainya terjadi, kamu sudah tahu, oh ini langkah ini yang saya harus ambil. Dimana kamu harus menjauh. Atau bahkan pergi aja. Gak usah dekat-dekat dengan orang toksik, ngapain? Kenapa kita harus dekat-dekat orang jahat? Kita memberi pemaafan oke, tetapi jangan dekat-dekat. Ya. Saya disclaimer ya. Di sini bukan menebar kejahatan atau kebencian kepada siapapun, no. Saya cuma di sini untuk kesehatan mental, fisik dan mentalmu. Saya sayang kamu, saya peduli sama kamu. Kamu yang harus lebih peduli terhadap diri kamu sendiri. Bukan saya menebar kebencian, kau nggak ada. Kalau kamu mau benci orang ya silahkan, itu bukan urusan, bukan saya. Saya di sini sesuai judul, untuk siapa? Untuk dirimu. Jadi nggak usah lihat dari orang lain, lihat dulu dari dirimu. Bagaimana kamu membahagiakan orang lain sedangkan dirimu aja nggak beres, dirimu aja sakit-sakitan, iya kan? Contohnya perawat itu harus sembuh loh. Kalau tidak harus sehat loh. Kalau tidak ya dia pasti harus istirahat. Ganti perawat lain yang harus menjaga orang sakit. Gak bisa orang sakit jaga orang sakit, gak maksimal ya. Ataupun bahkan nanti dua-duanya yang nggak bisa berbuat apa-apa karena dua-duanya sakit. Ini contoh. Jadi kamu tuh harus bisa memberikan perlindungan pada dirimu dari orang-orang yang hanya datang memanfaatkan kamu atau mempermainkan perasaanmu. Ya, jadi kalau orang yang tidak mempunyai komitmen, cuman mau happy party, ya, cuman mau persinggahan, ngapain boros buang-buang waktu, ujung-ujungnya kamu mewek, ujung-ujungnya kamu nangis. Ngapain? Orang yang tidak setia ataupun hanya mau memanfaatkan. Kamu udah tahu, sebenarnya Taurus ini sudah mempunyai firasat atau intuisi, tetapi terkadang kayak menyepelekan itu, dan pada saat sudah terjadi baru menyesal. Intuisi itu suara Tuhan loh. Kamu harus lebih peka mendengar suara Tuhan, jangan lebih peka mendengarkan suara manusia toksik. Kebanyakan kamu lebih mendengar suara manusia toksik atau bisikan dari apa ya, kalau dibilang iblis mungkin. Karena sudah tahu salah tapi masih dibikin. Ini contoh ya. Ayo kita contoh nih. Ayo kamu mau nggak kita makan di mana? Bagaimana kalau di apartemenku? Sudah tahu di situ tapi masih mau pergi. Kamu kan pasti punya nalar. Wih, kok di apartemen? Wah, ini bahaya nih. Tapi pergi aja deh. Berarti kan kamu mengizinkan. Ini contoh. Karena ada beberapa seperti gitu. Atau di rumah saya, mumpung lagi nggak ada orang. Ya, wah itu lebih parah lagi, nggak ada orang. Yang ada orang aja bisa terjadi, apalagi nggak ada orang. Itu kan pemikirannya sampai di situ, bukan kita negatif ya. Tetapi kan kita bicara setan yang berbisik. Tapi kamu tetap pergi, ujung-ujungnya terjadi. Ujung-ujungnya kamu ditinggalkan. Atau malah dia tidak bertanggung jawab. Ini contoh. Ya, hati-hati dengan orang-orang seperti gitu. Ingat, intuisimu harus tajam. Tuh, King of Pentacles, orang yang hanya mata duitan. Orang juga pelit. Ya. Hindari orang-orang tukang mata duitan. Artinya ini orang-orang pelit ini susah keluar, tapi mata duitan itu mau di mental miskin. Ini hati-hati. Ya, jadi dua orang ini harus dihindari juga. Dimana orang yang susah sekali kasih keluar duit, susah membantu kamu. Berarti ngapain kamu di situ? Dia akan mau minta aja itu. Kalau diberi dia mau, tapi kalau untuk mengeluarkan nggak mau. Berarti kan ibaratkan ini satu ada orang pelit, satu ada hanya orang yang meminta, yang mau hanya menerima. Tidak seimbang. Pada saat kamu susah ya cari jalan, bye. Jangan bawa-bawa saya hidup susah. Ada yang seperti gitu loh. Sahabat-sahabat paling utama ya. Pinjam duit tiba-tiba ujung-ujungnya lupa. Ya, katanya bulan depan, sampai bertahun-tahun, sampai ribut dulu baru dibayar. Ataupun mungkin malah sudah memblok. Pergi ketemu, ada beberapa saya lihat malah pasangan ya, maksudnya pacarnya ya. Pinjam duit atas kata mau proyek ini, proyek itu, bisnis ini, bisnis itu, tapi ujung-ujungnya
Dia pergi ke kota lain dan nggak ada komunikasi, blok semua, dan pura-pura nggak ada hutang. Ini ada, maaf ya. Jadi seperti gitu. Tuh, Cicak sudah menegaskan. Jadi jauhilah orang-orang pelit kalau tidak kamu dikuras terus. Ya, orang-orang yang tidak mau berbagi. Ini pelit ini bukan hanya duit ya, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, sharing-sharing. Ya pokoknya intinya seperti gitu. Apalagi kalau berbagi uang. Ya, kita pinjam aja barangnya nggak mau sama sekali. Wah itu ya seperti gitu, orang pelit, orang kikir. Jauhi. Kenapa? Karena ya kayak benalu kan, dia hanya mau mendapatkan, dia tuh mau mendapatkan sesuatu dari mengorbankan orang lain. Itu berarti orang jahat. Jauhi itu. Kalau tidak ya nanti hidupmu begitu-begitu terus. Kamu gak punya apa-apa, dia yang punya banyak. Pada saat kamu mau pinjam susah keluarnya, gak ada empati ya. Padahal itu hak kamu juga ada dalam situ. Nih hati-hati ya. Oke, berikutnya, jauhi orang-orang semacam apa? Oke, orang yang pemalas ya, punya kemampuan, punya kepintaran. Ini pegang Rubik loh. Rubik itu susah ya, itu main otak untuk bisa menghasilkan uang, tapi mager, malas gerak, malas berpikir, malas berucap, malas, ya pokoknya malas gerak gitu. Padahal punya, nggak cacat, nggak capek, nggak sakit, tapi malas. Mau pasangannya yang kerja. Bukan berarti saya suruh kamu cerai ya, karena ini memang kenyataan seperti gitu. Ada beberapa yang pasangan pemalas, terutama cowok. Seharusnya dia menjadi kepala keluarga ya, tetapi pemalas. Ataupun mungkin juga istri ya, hanya menghabiskan duit suami. Ini contoh. Karena ada beberapa yang seperti gitu. Kalau tidak suaminya, istrinya, tapi yang dominan saya lihat di sini energi laki-laki. Berarti laki-lakinya pemalas. Hindari orang-orang pemalas. Ataupun mungkin dimanapun kamu kerjasama dengan franchise begini, ujung-ujungnya sahabatmu pemalas, mau harap kamu aja. Kalau kerja ya kerja bersama, tapi kalau hasilnya mau dibagi dua. Ini contoh. Ada beberapa loh ya, yang kerja banting tulang, ujung-ujung kerja bagi dua. Ataupun mungkin kondisinya ada pimpinan yang hanya mau mendapatkan keuntungan besar tapi tidak mensejahterakan karyawannya. Macam contoh, kamu kerja lembur tapi nggak ada uang lembur, tapi kalau keuntungan, wah dia ambil semua. Nah ini ya, jadi kalau itu termasuk orang pelit juga ya. Jadi orang-orang yang pemalas ini ya, jauhi. Ataupun mungkin kondisinya temanmu pemalas, akhirnya kamu dekat-dekat dia, ya kamu juga ikut-ikut malas. Aduh aku mager, iya sama aku mager juga. Apa yang terjadi kalau kamu mager-mageran? Ya, hidup itu harus dinikmati. Hidup itu ada perjuangan. Perjuangan yang harus dinikmati, bukan menjadi beban. Perjuangan kan ibaratkan ada action, ada gerak. Walaupun mungkin kita tidak berjuang seperti kemerdekaan ya. Ya berjuang untuk dirimu sendiri. Setidaknya kerja action atau apa, jangan mager. Nggak ada yang terjadi, tidak ada yang berubah kalau kamu mager ya. Makanya saya bilang circle itu harus diperhatikan. Jangan circle yang negatif. Carilah circle yang membangun, supaya kamu juga bisa menjadi orang yang hebat di masa depan. Karena bicara tentang kalau dibilang kebiasaan ini akan menentukan dirimu ke depannya. Faktor kebiasaan ya, sikapmu ya. Ada kebiasaan yang setiap hari kita lakukan, dan itu akhirnya membentuk kamu untuk bisa lebih, oh ini loh saya yang sebenarnya, oh ternyata saya ini malas, oke saya ini orang pemalas, jadi ya hidup saya begini-begini aja, nggak ada perkembangan. Tapi kalau kamu punya kesadaran bahwa saya ini dengan circle up dengan circle yang berjuang, saya ini berjuang, ujung-ujungnya kamu nggak rasa kamu punya tabungan udah banyak, bisa beli mobil, bisa beli rumah. Karena circle itu memberikan kita motivasi yang positif atau motivasi yang negatif ya. Macam tadi saya bilang ada mental miskin, ya karena dia mau meminta aja.
Mager-mageran ya karena dia mau meminta aja, tidak mau berusaha. Jadi jangan ikut-ikut circle negatif, tertular kamu. Tuh di sini ada Five of Pentacles, orang sama ya. Ini tadi yang saya bilang orang malas, ini orang boros. Berarti tadi jadi jauhi orang boros. Yang tadi saya bilang istri-istri boros nih ya, ataupun laki-laki boros juga. Ada beberapa laki-laki boros loh untuk gaya hidupnya ya. Circle kamu ya boros, akhirnya kamu ikut-ikut boros. Contoh, wah dia punya jam baru, wah dia punya HP baru, beli yuk, tapi gak ada uang, kredit aja, bisa kok, gampang. Circle kamu kan yang ajak-ajak gitu, kredit aja. Ujung-ujungnya kamu yang setengah mati. Kenapa? Karena bayar angsuran, belum kebutuhan besok tak terduga dan lain-lain. Ataupun mungkin belum ada konfirmasi kepada pasangan, kamu sudah ambil aja tuh uang bulanan. Ataupun mungkin istrinya yang begitu. Ini contoh ya, karena bicara tentang keborosan ya. Dengan orang boros, ataupun mungkin orang yang kaget pegang uang langsung kita habisin, nggak tahu nih uang padahal cuma 1 juta aja, tapi kayak macam bingung ya mau dihabisin gimana nih. Ayo kita pergi ke pantai, ayo kita pergi ke mall, ayo kita pergi ke Bali. Kayak bingung mau habiskan bagaimana padahal cuma 1 juta doang. Kayak udah kayak cacing kepanasan mau keluar dari sangkar gitu ya. Nggak bisa mengontrol emosi dalam berbelanja. Ini hati-hati. Circle kamu seperti gitu kan? Betul tidak, Gemini? Ketik di kolom komentar. Akhirnya kamu juga ikut-ikut seperti gitu. Apalagi bicara gaya hidup ya. Kita bicara gaya hidup, akhirnya kita dililit hutang. Ujung-ujungnya pusing sendiri. Ini hati-hati. Tuh, dan The Hermit. Carilah orang-orang yang di vibrasi atas. Jangan cari orang yang vibrasi bawah, yang suka emosi, temperamen, suka maki-maki, suka bersungut, suka gelisah, suka ngeluh. Jauhi orang-orang itu. Kalau tidak ya hidupmu akan jadi seperti mereka, suka ngeluh, tidak ada gairah hidup, terus juga masalah silih berganti datang dalam hidupmu. Karena apa? Kamu memanggilnya. Bukan semesta yang kasih, kamu yang minta semesta kasih. Bukan semesta yang kasih sendiri, keinginanmu, karena vibrasimu. Makanya saya bilang circle ya. Ini semesta lagi bilang ke kamu circle. Cari teman-teman itu yang, atau lingkungan itu yang mendukungmu ke arah ke arah positif, jangan ke arah negatif. Kebanyakan kamu tahu bahwa ini orang yang tidak baik. Kamu tahu itu orang ini tidak baik, tetapi kamu masih di situ. Berarti kamu mengizinkan untuk dirimu supaya kedepannya menjadi orang susah juga sama seperti dia. Orang toksik juga sama seperti dia. Nah ini hati-hati. Makanya saya bilang di sini jauhi. Jaga jarak lah seperti gitu. Kalau memang kamu tidak bisa pergi dari dia, jaga jarak aja. Bicara seadanya. Jangan sampai mereka mempengaruhimu. Kamu harus mempunyai prinsip. Kamu harus tegas pada dirimu supaya mereka tidak semena-mena terhadap kamu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya Gemini, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.